ya. Nomor 1. Di sini kalau kalian masih ingat soalnya, itu memang yang ada di kanvas itu soal yang apa? Belum diedit itu ya. Itu soal aslinya ya. Jadi belum diedit, yang sudah diedit itu dijadikan soal ulangan ya. Jadi yang mau kita bahas ini soal ulangannya. Oke, jadi kita lihat nomor 1 nih ya. Kalau kalian masih ingat, jadi di sini terdapat dua jenis muatan ya. Jadi ada Ki A dengan Ki B. Nah, di sini terpisah pada jarak A. Jadi di sini dikatakan gaya total yang dialami oleh muatan B adalah F. Jadi ya kita udah tahu lah ya sifat muatan. Kalau muatan sejenis akan tolak menolak gitu ya. Kalau berlainan jenis akan tarik menarik ya. Kalian boleh anggap ini sama-sama jenis atau berlainan jenis sama saja. Ya, jadi di sini misalnya kita anggap sama jenis ya. Di sini plus misalnya. Otomatis B ini akan ditolak ya dengan gaya F. Kalian masih ingat ya, gaya itu akan sama dengan apa namanya? K dikalikan dengan Ki A dikalikan dengan Ki B gitu ya. Nah, ini dibagi dengan A kuadrat. Nah, itu gaya yang bekerja pada B seperti itu. Yang A juga sama ya, gaya pada A juga sama. Tapi kan di sini maunya gaya total yang dialami oleh muatan B adalah F ya. Kita gambar saja yang B, yang A nggak usah. Sebentar ya, ini ada yang mau gabung lagi nih. Siapa nih? Kira. Oke, nah di sini jika jarak antar muatan dijadikan 2 kali ya, dan permitivitas mediumnya dijadikan 3, maka gaya totalnya menjadi berapa gitu ya. Masih ingat rumusnya? Jadi kalau misalnya mediumnya diganti, maka gayanya juga berubah. Nah, gaya di dalam medium itu sama dengan 1 per epsilon R, ya ini permitivitas relatif ya, atau apa namanya, konstanta dielektrik dikalikan gaya di udara. Masih ingat nggak rumus ini? Masih ingat kalian rumus ini? Masih, Pak. Masih ya. Jadi yang Bapak tulis dengan F aksen itu kalau dalam medium. Nah, cuman hati-hati di sini, si F ini tidak sama dengan F ini. Ya, nggak sama. Kenapa? Karena jaraknya diubah. Ya, jaraknya diubah. Jadi nanti di sini kalian harus hati-hati dengan ini ya, dengan gaya F ini. Ya, karena si jaraknya diubah. Jadi nanti hati-hati. Jadi di sini nanti 1 per epsilon R-nya itu 3. Dikalikan dengan F. F-nya ini ketika di udara dengan jarak ini 2 kali A tadi. Jadi nanti K di sini ada Ki A dikalikan Ki B ya. Kemudian dibagi dengan apa namanya? 2A nih ya, 2A karena jaraknya diubah menjadi 2 kalinya. Tapi jangan lupa kuadrat di sini. Nah, gitu. Ya, jadi nanti kalian punya ini sepertiga. Nah, ini kan 2A kuadrat, jadi 4A kuadrat. 4-nya Bapak taruh di depan, jadi nanti seperempat gitu. Jadi di dalam kurung ini tinggal Ki A dikalikan dengan Ki B gitu ya, dibagi dengan A kuadrat. Nah, jadi gitu. Jadi nanti tinggal dikalikan yang sepertiga sama seperempat itu. Jadi nanti akhirnya kalian punya 12 ya. Yang ini kan F yang ini ya. Nah, itu F yang ini nih. Gitu. Jadi nanti 12 F gitu. Ini F aksennya. Gitu ya. Karena jaraknya juga diubah. Jadi harus hati-hati. Jadi jawabannya yang ini. Ya. Gitu. Kemarin gimana jawabnya? Seperti itu enggak jawabnya? Lupa lagi, Pak. Lupa lagi. Oke ya, jadi seperti itu ya jawabnya ya. Jadi hati-hati. Jadi tidak cuma sekedar pakai rumus yang ini. Ya. Karena apa? Kenapa? Karena si jaraknya ikut diubah gitu ya. Jadi hati-hati dengan F ini. Gitu. Karena jarak di sini diubah. Jadi 2A. Oke ya, nomor 1 gak ada masalah ya. Ini Bapak pindah nih kalau sudah. Ini Bapak coba record tadi. Jadi mudah-mudahan sih ada hasil recordnya. Jadi kalian bisa lihat lagi nanti. Oke, sekarang kita ke nomor 2. Nomor 2, jadi di sini ceritanya ada segitiga sama sisi seperti ini. Nah, di sini ada apa namanya muatan ya, ada A, B, C gitu ya. Nilai-nilainya ada di sini semuanya. Ada nilainya. Kemudian panjang sisinya ada 10 cm. Yang ditanyakan resultan gaya pada muatan A. Nah, jadi kalian konsentrasikan perhatian itu pada muatan A ini. Gitu ya. Nah, jadi muatan A ini. Kalau Bapak tanya, ya, muatan A itu akan diapakan oleh muatan B? Ditarik atau ditolak? Lihat, ini semuanya positif nih. Ditolak ya. Kalau ditolak itu menjauh ya. Nah, jadi kalau kalian ditolak itu menjauh. Nah, jangan mendekat. Jadi ini F ya. Nah, ini F antara A dan B. Kalau misalnya ya, misalnya kita mau cari nih FAB.
Itu bisa nggak kalian mencari nilainya berapa? FAB. Ya sama aja kayak tadi kan, berarti K dikalikan dengan QA dikalikan QB kan ya, antara A dan B kan, dibagi dengan R kuadrat gitu ya. Nah, jadi K-nya berapa tadi? 9 kali 10 pangkat 9. Ini antara A dan B. A-nya itu 1, B-nya 4. Jadi 1 kali 4 itu 4 ya. 4 tapi mikro kali mikro. 10 pangkat min 12, hati-hati. Dibagi dengan R kuadrat. Ini jadikan meter ya, 10 pangkat min 1 meter nih. Ya, jadi dikuadratin, jadi 10 pangkat min 2. Oke? Nah, jadi berapa dong ini? Ini tuh kalau kita cari berapa sih? 36 ya, 36. Jadi 4 kali 9 itu kan 36 tuh. Kemudian ini jadi 10 pangkat min 10 nih, ya. Kemudian kali 10 pangkat 9 jadi 10 pangkat min 1 kan? Gitu. Jadi sama dengan 10 pangkat min 1. Jadi ini 3,6 Newton, gitu ya. Oke, nah sekarang pertanyaan berikutnya. Muatan A akan diapakan oleh muatan C? Muatan A akan diapakan oleh muatan C? Ditarik atau ditolak? Ditolak. Tolak ya, kayak tadi ya, ditolak tuh. Nah, ditolak ke sana tuh. Ini adalah FAC. Nah, gitu ya, FAC ke sana. Nah, kalau diangkakan coba antara A dan C, rumusnya sama ya. K karena antara A dan C berarti QA dikalikan dengan QC dibagi dengan R. R-nya sama ya, sisi segitiga sama sisi tadi, sama. Jadi 9 kali 10 pangkat 9. QA dengan QC. QA-nya 1, QC-nya 4. Sama ya. Jadi sama persis nih. 4 kali 10 pangkat min 12 dibagi 10 pangkat min 2. Berapa nih? Sama ya? 3,6 aja ya langsung. Nah, jadi ternyata dua gaya itu nilainya sama. Ya, nilainya sama. Sekarang kalau Bapak tanya, ini sebenarnya sudutnya berapa ini? Tahu nggak ini sudutnya berapa? Bapak sebut alfa misalnya. Alfanya berapa? 60 derajat. Kan sama dengan sudut ini kan? Jadi semua sudut segitiga ini sudut pojok ini ya, segitiga sama sisi ya pasti 60 derajat kan. Nah, kalau ada dua vektor mengapit sudut 60. Berarti cara menotalkannya gimana? Masih ingat pakai aturan apa namanya? FA kuadrat ditambah. Nah, aturan kosinus kan? Ya. Jadi akar apa nih? FAB kuadrat, ya kan? Ditambah FAC kuadrat ditambah 2 FAB FAC cos 60 gitu kan? Nah, sekarang FAB dengan FAC itu sama nggak sih? Sama. Beda. FAB ternyata nilainya sama dengan FAC. Sebut aja F misalnya ya. Sama-sama berapa tadi? 3,6 nih, 3,6 Newton. Sama itu nilainya. Nah, karena sama, ini lebih sederhana. Jadi karena ini F ya, ini F, ini F. Jadi nanti kalian bisa tulis gini aja. Jadi ini F kuadrat tambah F kuadrat itu 2F kuadrat. Ditambah ini 2FF ya, 2F kuadrat lagi. Cos 60 berapa? Cos 60? Setengah. Jadi berapa dong itu? Ini coret nih. Jadi akar 3F kuadrat kan? Betul nggak nih? Ya. Sama dengan F akar 3. F-nya berapa? F-nya ini. 3, ya, jadi nanti sama dengan 3,6 akar 3 Newton. Ya sudah, ini jawabannya. Oke ya? Bisa kan ya? Jadi mana nih? 3,6 ya. Nah, yang ini gitu. Kemarin gimana nih ngerjainnya? Aduh, soalnya gampang-gampang gini ya. Aduh. Nggak ada yang susah ini. Coba kita cek lagi ya. Nomor selanjutnya. Nomor 3. Ini terlalu cepat. Ini terlalu cepat nggak Bapak kira-kira nih? Halo? Nanti ya, rekodnya nanti Bapak kasih ya. Jadi mungkin kalian sementara sih nggak usah nulis juga nggak apa-apa mungkin. Ya, oke. Sekarang kita lihat nomor 3. Nomor 3 gimana nih? 4 buah muatan listrik ya terletak di titik-titik sudut persegi ABCD. Ini persegi ceritanya. Jadi kalau persegi itu ya sama, sisinya juga sama ya. Jadi di sini Bapak gambarkan ada persegi di sini. Ya, ada persegi. Ya, kira-kira beginilah ya. Nah, panjang sisinya sama kalau persegi ini. Nah, di sini dikatakan di sini ada titik A.
ya, muatannya itu Qi(A) 1 mikrokulom. Kemudian di sini ada, ini mikro ya. Kemudian di sini ada titik B, ya, muatannya ada di situ 3 mikrokulom. Kemudian di sini ada titik C, ya, muatannya ada minus ya, 2 mikrokulom. Kemudian di sini ada titik D, harus urut ya. Jadi A, B, C, D itu letaknya harus begitu, urut. Di sini ada min 2 mikrokulom. Ya, mulainya dari mana aja boleh sih, tapi urut begitu ya. Nah, di sini yang ditanyakan, ya, besar potensial listrik di pusat persegi. Nah, di pusat sini nih, ya, di pusat persegi. Oke, sekarang kalau kita cek ya, jadi di sini nanti karena di pusat ya, berarti si titik pusat ini, misalnya titik P, itu dipengaruhi oleh 4 buah muatan. Oleh muatan di A, oleh muatan di B, oleh muatan di C, dan muatan di D. Jaraknya sama nggak sih? Titik ini ke setiap muatan. Jaraknya sama nggak? Halo? Sama. Sama, dari sini ke sini itu, misalnya Bapak tulis R, maka dari sini ke sini juga R juga, ya kan? Ini juga sama nih, ini ke sini juga R, ya, ini juga sama nih, ini ke sini R, gitu. Oke ya. Nah, karena jaraknya sama, berarti gini, berarti potensial di P, dan ingat ya, potensial itu besaran skalar, kalian tinggal jumlahkan aja nanti. Jadi pertama akibat muatan A, jadi Qi(A) dibagi dengan R, kan gitu. Ditambah Qi(B) dibagi dengan R, ditambah Qi(C) dibagi dengan R, ditambah Qi(D) dibagi dengan R. Karena KR-nya kan sama semua, kalian bisa tuliskan gini, K per R aja, tinggal Qi(A) tambah Qi(B) tambah Qi(C) tambah Qi(D) gitu. Nah, jadi nanti kalian tinggal angkakan saja ya. Nah, jadi diganti dengan angka, coba. Qi(A)-nya berapa tadi? 1 mikro ya. Kemudian ditambah Qi(B)-nya berapa? 3 mikro. Ditambah Qi(C)-nya berapa? Min 2. 2. Qi(C)-nya min 2. Min 2 ya? Betul nih? Min 2 mikro. Kemudian ditambah Qi(D)-nya? Min 2. Min 2 mikro. Nah, coba kalian coba cek nih. Ini jumlahnya berapa ini? 0. Jadi potensialnya di titik T? Ya 0 lah. Gitu. Ya, jadi jawabannya gini. Oke, bisa dipahami nih? Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, ya cuman gitu doang. Nomor 3 ya. Oke, Bapak lanjutkan dulu ya. Yang penting bisa paham. Sekarang lihat nomor 4. Nomor 4 ya. Nah, di situ ceritanya apa tuh? Ada 2 buah muatan, 4Qi sama min Qi. Terus dikatakan gini, di titik P itu medan listriknya 0. A-nya berapa? Nah, sekarang Bapak tanya. Akibat muatan A, muatan A itu yang ini maksudnya ya. Ini muatan B misalnya. Akibat muatan A, kemana arah medan di titik P? Ayo. Ini muatannya positif. Ke sebelah kanan. Nah, ke kanan. Ini adalah EA. Akibat B, kemana arah medan di P? Ke kiri. Ke kiri. Ya, kan dia negatif ya, menuju muatan gitu ya. Ini EB. Nah, supaya 0, ini kan maunya 0 nih. Berarti, apa yang harus dipenuhi? EA sama. Nah, ini harus sama. Ya sudah, samakan dengankan saja. EA itu sama dengan EB. Kalian sama dengankan saja. EA itu akibat muatan A. Apa rumus medan? A, Qi(A), ya, Qi(A) itu 4 Qi ya. Dibagi dengan jaraknya. Jaraknya itu 10 cm ditambah dengan A. Jangan lupa kuadrat gitu. Sama dengan EB. EB itu akibat muatan B. Muatannya Qi aja. Dibagi dengan jaraknya A kuadrat. Loh, kok minusnya nggak dicantumkan? Nah, jadi kalau vektor, ini vektor. Medan itu vektor. Ya, justru malah, apa namanya, ini nggak kita cantumkan si tandanya. Kenapa nggak? Karena kita mengerjakan cuman besarnya aja. Kan si tanda plus minus itu menyebabkan ini. Arahnya jadi berlawanan. Jadi arah ini yang terkait dengan, apa namanya, status jenis muatan tadi, plus atau minus gitu. Ya, jadi justru kalau potensial malah dicantumkan si minusnya. Tapi kalau medan sama gaya nggak dicantumkan ya. Nah, jadi K-nya sama Q habis nih. Ya. Terus apa yang kita lakukan nih? Kalau sudah dicoret gini? Akarkan. Jadi 2 dibagi dengan 10 plus A. Gitu ya. Sama dengan
ini 1 dibagi dengan A. Gitu ya, diakarkan ya. Baru kemudian dikalikan silang. Coba kali silang. 2A sama dengan 10 plus A. Pindahin coba. A sama dengan berapa itu? A-nya berapa? 10 cm. Ya udah nih jawabannya. Aduh, cuman gini doang ya. Aduh, itu nomor berapa? Nomor 4. Oke, bisa dipahami ya? Nomor 4, ada pertanyaan? Nomor 4 ada pertanyaan nggak? Paham. Paham. Katanya itu ada yang belum di ACC. Kenapa? Ada yang belum di ACC. Oh, ada yang masuk ya? Coba. Wah, banyak nih. Oh iya. Wah, oke. Sudah ya. Oke, ya. Bapak lanjutkan ya. Sekarang kita ke nomor 5. Nomor 5 di sini ceritanya begini. Ada medan ya. Jadi di sini kondisi pada daerah A ya dan B menggambarkan suatu ruangan yang dipengaruhi oleh medan listrik ya. E itu medan listrik. Pada kedua ruangan tersebut terdapat sebuah muatan yang berada dalam keadaan setimbang ya, mengapung di udara. Jadi diam dia, setimbang. Dilihat dari arah medan listrik yang mempengaruhinya, maka Q1 dan Q2 ini bagaimana? Nah, coba cek ya, nggak usah lihat nilainya. Nah, kalau kita perhatikan, di sini tentu saja muatan itu punya massa ya. Harusnya muatan ini jatuh ke bawah. Tapi kan dia dikatakan seimbang, artinya dia itu ngapung, nggak jatuh gitu. Kira-kira kenapa? Kalian bisa jelaskan kenapa si muatan Q1 ini nggak jatuh? Halo? Ada gaya. Gaya apa? Kan gaya berat tadi menyebabkan jatuh harusnya. Gaya apa? Gaya tarik. Gaya apung? Gaya apung maksudnya gaya Archimedes? Iya kayaknya. Kan ini kita nggak bicara fluida. Kita membicarakan listrik. Gaya? Gaya tarik ke atas. Iya, itu gaya apa namanya? Gaya medan. Ya gaya listrik lah. Ya gaya listrik, gaya Coulomb maksudnya. Nah, ini harus ke atas, betul ya. Nah, harus ke atas. Dan nilainya bagaimana nih antara F sama B? Harus berlawanan. Iya, udah berlawanan nih nilainya. Nilainya harus bagaimana? Harus sama. Harus sama. Kalau nilainya sama, nanti dua gaya ini saling meniadakan. Jadi dia diem. Ya, dia mengapung. Jadi nilai gaya ini sama. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Di sini gaya ini gaya listrik, ya gaya listrik. Kalian lihat arah medannya itu searah dengan gayanya. Ya, sama-sama ke atas. Berarti jenis muatan ini plus atau min? Jenis muatan ini plus atau min? Kalau arah gaya itu searah dengan arah medannya. Masih ingat nggak kalian rumus ini nih? F itu sama dengan E dikalikan dengan Q. Masih ingat rumus ini? Ini medan, ini gaya, gitu ya. Jadi ini tuh bisa searah, bisa berlawanan, tergantung Q-nya. Kalau Q-nya itu positif, maka F sama E-nya gimana? Searah. Ini kalian lihat nih, F-nya kan ke atas, E-nya juga ke atas. Berarti muatannya apa nih? Plus atau minus? Plus. Ya karena searah gitu ya. Jadi ingat ya, tolong diingat ini, diingat baik-baik. Kalau apa namanya F dan E itu apa namanya searah, itu berarti kesimpulan kalian itu Q-nya pasti positif gitu. Kalau berlawanan ya negatif. Contohnya yang ini nih Q2 nih. Q2 itu gaya beratnya pasti ke bawah, nggak ada gaya berat ke atas. Tapi dia ngapung, ya berarti gaya listriknya kemana? Ya gaya listriknya harus ke atas juga dong. Nah, ini gaya listriknya ke atas, nilainya sama. Nah, sekarang lihat, arah medannya ke bawah, arah gayanya ke atas. Berarti jenis muatan ini plus atau min? Min, ya, karena arah medan dengan arah gayanya berlawanan. Jenis muatannya negatif. Jadi jawabannya yang mana? Q1 plus, Q2 min. Nah, jadi yang mana? Q1 merupakan muatan positif dan Q2 merupakan muatan negatif. Yang ini ya? Ya. Oke ya. Nah, jadi tolong diingat itu ya. Nah, oke, cuman gitu doang ya. Duh, gampang. Sekarang kita lihat nomor yang lain. Nomor 6. Nah, nomor 6 juga sama nih. Coba kalian lihat di sini. Di sini ceritanya ada dua bola, ya. Bola yang Q1 nyimpang ke kiri. Bola Q2 nyimpang ke kanan. Ini medannya sama ya, sama-sama E nih.
medannya sama, ya. Nah, coba kalau kita lihat ya, Q1 itu bisa nyimpang ke kiri, berarti gaya listriknya kemana? Gaya listrik di sini kemana? Ke kiri. Ya ke kiri, kan nyimpangnya ke kiri, pasti ditarik oleh gaya listrik ke situ tuh. Nah, kalau gaya listriknya ke kiri, berarti ini muatannya positif atau negatif? Negatif. Negatif. Dari mana? Ya tadi, arah E dengan gayanya berlawanan. Kan E-nya ke kanan, gayanya ke kiri kan? Nah, berarti ini muatan jenisnya negatif nih. Gitu. Kalau yang ini bisa nyimpang ke kanan, berarti gaya listriknya kemana? Positif, ke kanan. Ke kanan nih gayanya, karena nyimpangnya ke kanan. Nah, gayanya searah kan ini dengan medan, berarti ini muatannya positif. Gitu. Jadi kalau ditanyakan, maka besar muatannya, ini, jika bola pertama masanya ini, maka besar muatannya. Ini yang ditanyakan yang mana sih? Terdapat 2 bola bergantung di tali lembut ringan gitu ya. Terus jika pada bola 2, ini bola 2 ya yang kanan nih. Masanya ada, ini berarti massa 2 ya. Nah, maka muatan bola 2 ini muatannya, ini muatan bola 2 ya. Jadi Q2. Q2-nya positif kan ya, udah tadi. Terus jika massa bola pertamanya ini ya, ini itu berarti massa 1, yang ditanyakan muatannya ya, muatan Q1 ya. Nah, jadi Q1-nya yang ditanyakan berapa. Nah, kalau kalian lihat tadi Q1 itu negatif, jadi jawabannya yang negatif. Cuman masalahnya ada 2 di sini. Kalau enggak ini, ya ini, gitu ya. Ada 2 pilihan. Mau enggak mau dihitung. Caranya gimana? Nah, coba perhatikan baik-baik di sini. Nah, kebetulan ini sudutnya berapa ini? Kelihatan oleh kalian enggak sudutnya berapa ini? Enggak, Pak, kecil. 45. Waktu mengerjakan enggak ingat. Sudutnya itu 45. Jadi misalnya kalian ambil yang kanan yang kiri sama aja ya. Jadi misalnya gini. Ini Bapak ambil salah satu misalnya yang kiri nih, ya. Ini kan ada muatan Q1. Jadi ada muatan Q1. Nah, dia bisa menyimpang ke kiri itu karena ada gaya F, ya, gaya listrik tadi ke sini. Terus di sini bekerja gaya berat tuh, W. Nah, ada satu lagi namanya gaya tegangan tali ke situ tuh, T. Kebetulan ini sudutnya itu 45. Ya, di sini sudutnya 45. Ini 45 ya. 45 derajat, otomatis di sini juga 45 nanti. Ya, jadi di sini juga sudutnya 45. Nah, kalau begitu berarti si T ini bisa kita uraikan jadi 2, ada yang ke kanan, ada yang ke atas. Seperti itu. Nah, kalau sudutnya kita pakai yang ini, berarti di sini T sin atau T cos? Nih, T cos samping sudut ya, 45. Yang ini T sin 45. Ya, karena dia seimbang berarti yang ke atas sama dengan ke bawah, yang ke kanan sama dengan ke kiri. Berarti kalian punya apa? Ya nanti T sin 45 itu sama dengan W. T cos 45 itu sama dengan F gitu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Nah, kalau Bapak bandingkan, misalnya bandingkan gini. T sin 45 dibanding T cos 45. Berarti sama dengan apa? Ya sama dengan W dibagi F. Kebetulan untuk 45 derajat sin dan cos itu nilainya sama nggak sih? Halo? Sama, Pak. Sama. Berarti ini bisa dicoret dong. 1 ini nilainya. Akibatnya apa? Ya W-nya sama dengan F. Ini sama nih. W-nya sama dengan F. Ya. Jadi W-nya itu sama dengan F. Terus kalau kita uraikan W itu apa? Ya M kali G. F-nya apa? Yang tadi. E dikalikan dengan Q. Nah, sementara kita mau cari apa di sini? Q-nya. Sementara E-nya kan sama nih. Untuk apa namanya bola 1 Q1, ya bola 2 Q2 itu E-nya sama. Jadi nanti kalian ambil E-nya aja di sini. Itu apa? Ya MG dibagi dengan Q. Nah, ini yang kita pakai. Karena E-nya sama, berarti nanti bisa tulis gini. M1 dikalikan dengan G dibagi dengan Q1 itu sama aja dengan M2 dikalikan G dibagi dengan Q2. Bisa dipahami nggak nih? Itu sama dengan E. E-nya kan sama tadi. Ya, ini E, ini E. Ya, jadi kalian bisa tuliskan begini persamaannya. Nah, kalau sudah G-nya coret nih, karena sama kan? Nah, yang mau dicari kan Q1. Kalau Bapak cari Q1, rumusnya jadi apa? Q1 tuh. Berarti sama dengan M1 kalikan Q2 dibagi M2. Itu aja kan? Ya sudah, M1-nya berapa tadi? 5 mg. Q2-nya 1 mikro dibagi dengan M2. M2-nya 5 mg. Loh, kok sama ya?
Ya, kok sama ya? Ya kalau sama berarti sama dong ini. Ya 1 mikrocoulomb gitu. Cuma negatif ya. Jadi yang ini nih jawabannya. Gitu. Kan ini sudah kita tuliskan negatif. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Bisa ya? Yang nggak ngerti tanya kan? Mudah-mudahan tidak ada yang tidak mengerti. Mengerti semua kan? Sudah dicerna nih? Ada yang mau ditanyakan? Hah? Udah paham. Paham ya? Oke, kalau paham Bapak geser. Bisa digeser nih? Bisa nggak digeser? Bisa, Pak. Bisa ya. Nanti kalau ini mudah-mudahan rekamannya jadi ini. Nanti Bapak taruh di YouTube, nanti kalian bisa akses saja. Oke, sekarang kita lihat nomor 7 nih. Nomor 7 ya. Di sini ceritanya medan listrik pada permukaan suatu bola konduktor. Jadi ini ada bola konduktor ya, tolong diingat. Ini medan di permukaan sebesar ini. Kalian masih ingat gak? Medan di permukaan itu rumusnya apa sih? Kuat medan listrik di permukaan bola konduktor. Masih ingat rumusnya? K Q dibagi R kuadrat. Ya kan? Di permukaan begini kan? Lihat catatannya kalau masih lupa. Pasti ada tuh catatannya. Ya, jadi kuat medan di permukaan itu K Q per R kuadrat. R-nya jari-jari. Ya. Kemudian potensial di permukaan yang ini. Masih ingat gak? Potensial di permukaan rumusnya apa? K Q per R. R-nya juga jari-jari. Yaitu sama dengan 5. Maka medan listrik pada jarak 3 cm dan 10 cm. Yang ditanyakan medan ya. Medan pada jarak 3 ya, 3 cm dan 10 cm berapa? Oke. Ya, kita hitung saja. Tapi untuk menghitung ini kalian harus hitung R-nya dulu. Caranya gimana? Bandingkan saja. Jadi ini tadi kan E-nya nilainya 100 tuh. Yang ini maksudnya 100 kan? Yang ini nilainya 5. Kalian bisa bandingkan gini. Misalnya bandingkan E dibanding dengan V. E-nya kan apa? K Q per R kuadrat. Kali, ini kan V-nya di bawah. Balik aja. R dibagi kaki. Gitu. Ya, E dibagi V, E-nya tadi 100. V-nya tuh 5. Nah, ini kakinya habis nih. R-nya juga habis. Ya, jadi nanti tinggal 1/R. Jadi R-nya berapa sebenarnya? R-nya berapa nih? Halo? Ini kan 1/R tuh. Kalau R-nya berarti 5/100. Betul nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Satuannya apa? Ya satuannya SI, meter. Nah, jadi ini 5/100 meter. Jadikan senti. Ya meter itu 100 senti. Ya udah berarti di sini 5 cm. Jadi jari-jarinya itu 5 cm. Nah, yang ditanyakan itu 2 titik yang jaraknya 3 sama 5. Jadi kalau R-nya itu sama dengan 3 cm itu berarti di dalam atau di luar? Di dalam. Di dalam, di dalam. Kalau di dalam kuat medannya berapa? 0. 0. Nah, jadi 2 kemungkinan ini jawabannya. Kalau enggak yang pertama, yang kedua. Nah, sekarang kalau R-nya 10 berarti di luar atau di dalam? Di luar. Jari-jarinya 5 loh. Di luar. Di luar. Kalau yang ini berarti di luar. Ini di luar. Di luar. Kalau di luar gimana? Ya kalau di luar berarti harus dihitung. Berarti E-nya sama dengan K Q per R kuadrat kan gitu. Nah, cuman masalahnya kakinya berapa? Nah, untuk mencari kaki kalian boleh masukkan nih. Kan tadi R-nya itu 5 cm nih. Ya, 5 cm. Kalian boleh masukkan ke E, boleh masukkan ke V. Kalau misalnya kalian masukkan ke V ya, jadi yang ini nih. Nah, ini kalian masukkan ke sini, nanti kalian dapat apa? Kan berarti kaki dibagi R. Nah, R-nya itu kan 5 cm. 5 kali 10 pangkat min 2, itu sama dengan 5. Berarti kakinya berapa? Kali silang. 25 kali 10 pangkat min 2. Ya kan? Betul kan nih? Iya. Nah, ini dipakai untuk apa? Ini mencari ini. Kan tadi kaki per R. Nah, kakinya itu 25 dikali 10 pangkat min 2. R-nya itu ini tadi 10. 10 cm itu 10 pangkat min 1 kuadrat kan ya? Ini kan R kuadrat. Jadi 10 pangkat min 2. Ini habis kan? Gitu. Jadi berapa ini? Ini habis.
25 Newton per Coulomb. Jadi jawabannya yang mana? Yang Yang ini kan. Nah, bisa dipahami nggak nih? Nomor 7. Halo, halo. bisa Bisa, Bisa Pak. ya? Bisa ya? Oke, nomor 7 bisa dipahami. Sekarang Bapak ke nomor 8. Ya, yang nggak ngerti nanya loh ya. Kalau nggak sempat nyatet nggak apa-apa ya. Nanti Bapak kasih ininya aja. Kasih catatannya atau kasih rekamannya nanti ya. Oke, sekarang kita lihat nomor 8. Yang penting ngerti aja dulu. Nomor 8. Sebuah bola konduktor. Masih bola konduktor ya. Ini muatannya. Jadi ini Q-nya berarti ya. Ini jari-jarinya R. Berapa usaha yang diperlukan ya, yang diberikan pada suatu muatan yang dipindahkan dari permukaan menuju 3 cm dari bola. Nah, jadi ceritanya gini nih. Jadi ada bola ya. Ini bola konduktor nih. Nah, terus di sini, ini pusatnya di sini nih. Ini misalnya titik O. Nah, ini jari-jarinya tuh 5. Ya, ini jari-jarinya itu 5. Ini ke sini 5 ya, 5 cm. Nah, ada sebuah muatan mau dipindah dari permukaan, ini misalnya titik A, ke titik B yang di sini, yang jaraknya adalah 3 cm dari pusat. Ya. Nah, jadi ada muatan mau dipindah ya dari titik A menuju titik B. Yang tadi titik A. Mau dipindah ke sini. Nah, di situ. Ya, ini ada muatan Q nih, mau dipindah. Nah, kalian masih ingat gak? Kalau untuk memindah muatan itu rumusnya apa? Usaha untuk memindahkan muatan. Ayo. Rumusnya apa nih? Muatan yang mau dipindahkan dikalikan delta P. Masih ingat gak rumus ini? Jadi Q-nya nanti potensial akhir dikurangi potensial awal. Nah, ini W-nya. Cuman masalahnya ini kan apa namanya? Potensial listrik pada bola konduktor. Potensial listrik di permukaan dengan di dalam bola itu sama nggak sih? Sama. Sama. Kalau kalian lupa, coba lihat catatan. Bapak pernah kasih grafik kayak gini. Potensial ini jarak dari pusat. Dari pusat sampai ke permukaan, ya berarti di sini R ya, ini pusat nih. Itu V-nya sama. Sampai di permukaan tuh nilainya sama. Habis itu baru apa namanya? Mengecil, meluruh. Itu di luar. Kalau di dalam, ini kan di dalam ya. Ini di dalam bola. Ya, dari pusat sampai ke kulit itu sama nilainya. Jadi ini VA itu sama dengan VB. Jadi kalau VA sama dengan VB berarti pengurangan ini nilainya berapa dong? 0. 0. 0 dikalikan Q ya 0. Jadi usahanya itu 0. Ya. Jadi W-nya adalah 0. Aduh, gampang banget ya. Ada yang salah soal ini nomor 8? Halo, halo? Nggak ada ya. Jadi nomor 8 cuman gitu doang. Bisa mengerti nomor 8? Bisa, Pak. Bisa. Oke, ini ada yang masuk lupa, nggak di admit. Oke ya, bisa ya. Sekarang nomor 9. Ya, coba lihat nomor 9. Nomor 9, coba kita cek. Nomor 9 ceritanya gini. Terdapat 2 bola ya, bermuatan masing-masing ini dan ini ya, 5 sama 7. Jari-jarinya ini. Gitu. Kedua bola kemudian disentuhkan ya, masing-masing bola setelah disentuhkan ini aksen ya. Itu berapa? Nah, apa sih akibatnya 2 buah bola yang berbeda potensialnya itu disentuhkan? Ada 2 bola nih. Yang satu itu lebih kecil dari yang lain. Ya, jadi yang B ini apa namanya? Lebih besar. Ini B, ini A. Ya, ini jari-jarinya RA ya, ini misalnya RA. Nah, jari-jarinya ini RB, RB-nya 3 kali gitu. Ya, jadi ini ada muatan QB, ini ada muatan QA. Nah, kalau disentuhkan, ya jadi 2 bola ini muatannya berbeda, ya. Otomatis di sini apa namanya? Potensialnya berbeda. Anggap aja berbeda lah ya. Tapi yang jelas ketika disentuhkan itu akibatnya apa? Ada yang bisa jawab? Muatannya dibagi 2 jadi sama rata. Nah, itu ada jawaban kayak gitu, ya. Berarti masih ingat soal yang dulu.
yang pernah kita bahas ya di SSC atau di kelas itu ya. Nah, itu benar kalau dua bola ini jari-jarinya sama. Jadi kalau jari-jarinya sama ya, bola konduktor itu nanti potensial di permukaannya sama. Kapan potensialnya sama? Kalau muatannya sama. Jadi tambah bagi 2 itu kalau jari-jarinya sama. Atau jari-jarinya diabaikan. Waktu itu yang kita bahas adalah bola kecil. Artinya jari-jarinya diabaikan. Jadi dianggap sama ya, sama-sama kecil gitulah ya. Nah, itu berarti potensialnya sama ketika muatannya sama. Jadi ketika disentuhkan itu sebenarnya yang menjadi sama itu tidak harus muatannya, tapi yang pasti sama itu potensialnya. Ingat ya. Jadi ketika disentuhkan itu yang menjadi sama itu potensialnya. Jadi ketika disentuhkan itu potensial bola A sama dengan potensial bola B gitu. Itu yang sama potensialnya. Tidak harus muatannya gitu ya. Muatannya bisa beda, tapi yang jelas potensialnya jadi sama gitu. Ya, itu kalau disentuhkan. Nah, sekarang potensial di permukaan A apa? Ya biasa aja K, QA. Ini QA-nya QA aksen ya, kan sudah disentuhkan ini. Jadi sekarang muatannya jadi QA aksen dibagi dengan jari-jari A. Kemudian yang B ya K, QB aksen dibagi dengan jari-jari B gitu. Oke, nah di sini dikasih tahu jari-jari B itu 3 kali jari-jari A. Nah, ini Bapak bawa ke sini. Jadi nanti kalian punya K, QA aksen dibagi dengan RA. Ya, biarin aja RA ya. Nah, sama dengan K, QB aksen dibagi dengan RB. RB-nya 3RA. Nah, RA-nya bisa kalian coret tuh. RA, RA. K dengan K. Habis. Nanti kalian punya QA aksen itu sama dengan 1/3 QB aksen. Ya, atau QB aksennya sama dengan 3 QA aksen gitu. Nah, jadi kita punya ini. Sementara QA ditambah dengan QB aksen itu tetap harus sama dengan 12. Kenapa 12? Ya ini, QA kan tadinya 5. QB itu tadinya 7. Ketika disentuhkan kan cuma pindah, tapi totalnya kan tetap kan? Totalnya tetap segitu-segitu aja, yaitu 5 tambah 7. 5 tambah 7 berapa ini? 12 kan? Ya, jadi totalnya tetap 12. Nah, jadi QB-nya 3 kali QA. Jadi kalian ganti ini ya. QB-nya 3 kali, jadi nanti 4 QA. Aksen itu sama dengan 12. Berarti QA-nya berapa ini? Aksen? Halo? 3. 3 ya, mikrocoulomb. Kalau QA-nya 3, berarti QB-nya berapa? QB aksen maksudnya. Ini nih. QA aksennya 3. 3 kali 3? 9, Pak. 9. Nah, jumlahnya tetap 12 kan? Tetap 12. Tapi sekarang beda kan tadi. QA-nya 5. Sekarang QA-nya jadi 3. Ya, justru yang 5 itu pindah ke 7 gitu. Karena potensial yang QA itu lebih besar. Ya, makanya pindah ke situ muatannya. Jadi potensialnya yang B lebih kecil gitu ya. Ketika disentuhkan itu muatannya pindah sampai potensialnya sama gitu. Oke, jadi jawabannya adalah QA aksennya 3, QB aksennya 9. Jadi yang ini jawabannya. Bisa dipahami nggak penjumlah E? Ini nomor 9. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Nanti kalau ada soal kayak gini nggak boleh salah ya. Oke, kalau bisa lanjut ya. Iya, Halo? Pak. Iya, Pak. Bisa lanjut nih ya. Oke, kita lihat nomor 10. Nah, nomor 10 coba dilihat ya. Nomor 10. Ceritanya di sini gini. Sebuah bola konduktor ya berunggah, ini bermuatan, nah jadi ini muatannya Q ya. Kemudian jari-jarinya 20 cm, ini jari-jarinya. Titik A, B, C, D terletak di dalam pada jarak tertentu ya, terletak di dalam pada jarak tertentu dari pusat bola. Ya bisa di dalam, bisa di luar sebenarnya ya. Nah, kemudian masing-masing nilainya ini. Jadi terletak di dalam atau di luar maksudnya ini ya, kurang nih. Harusnya di dalam atau di luar pada jarak tertentu dari pusat bola yang jaraknya ini. Maka pernyataan yang benar adalah, nah, coba kalian lihat, kalau jari-jarinya itu 20 berarti yang A sama B itu di dalam atau di luar yang ini? Di dalam. D? D? Di dalam ya. Kalau yang C? Di luar. Di luar. Kan jari-jarinya 20. Oh. Nah, di permukaan.
atau di kulit lah ya. Di kulit atau di permukaan boleh. Nah, itu yang 20. Kalau yang ini? Baru di luar. Di luar. Di luar. Nah, di luar ya. Oke, tolong diingat ya. Kalau di dalam bola itu potensialnya gimana? Potensialnya dulu. Sama nggak? Kalau di dalam? Sama. Sama. Jadi yang ini tuh potensialnya sama. Jadi VA itu sama dengan VB. Jadi potensial di A sama dengan potensial di B. Sama dengan potensial di C. C itu kan di kulit. Sama semua itu. Nah, ini itu lebih besar. Ya. Dibanding potensial di C. Di D maksud Bapak. Jadi A, B, C itu sama potensialnya. Tapi lebih besar dibanding di D. Kok tahu gitu? Nah, masih ingat gak grafik yang barusan Bapak buat? Ini V, kesana R. Jadi dari dalam sampai ke permukaan itu si V-nya segini. Nah, kalau di luar gimana? Ya pasti lebih kecil. Kan berkurang. Jadi selama di dalam atau di kulit itu pasti lebih besar. Ini kan di luar kan? Ini di dalam atau di kulit yang ini. Ngerti gini? Bisa dipahami nih? Halo? Bisa. Nah, bagaimana dengan potensial? Potensial. Medan. EA sama dengan EB. EB sama dengan 0. sama dengan 0. Betul nggak? Betul, Pak. Ya. Kan di dalam bola. Nah, kalau di C gimana? Di C ada ya. Otomatis ini lebih besar dibanding dengan EA ya. Ini EB gitu ya. Nah, jadi yang EC pasti lebih besar kan, EA sama EB-nya 0 tadi kan? Ya, EC-nya lebih besar. Nah, dibanding dengan ED gimana? Ya, ED pasti lebih besar. Lebih besar atau lebih kecil? Dibanding dengan EC. Kan grafiknya gini. Lihat grafiknya ya. Kalau grafiknya kayak gini. Dari pusat sampai di jari-jari atau di permukaan itu 0. Ada itu pas di kulit. Habis itu keluar apa namanya? Berkurang. Nah, jadi titik C itu kan di sini. Ya, titik C itu di sini. Titik C. Jadi titik AB di dalam. Ya, kalau AB itu kan 0, pasti lebih kecil kan dibanding dengan C. Nah, titik D itu ada di sini nih, titik D pasti lebih kecil dibanding C gitu. Ya, kira-kira pernyataan yang benar yang mana? Nomor 1 benar salah. VA lebih besar dari VC, harusnya sama. Ini salah ya. Kalau EC sama dengan 0 benar ya. Oh salah juga. EC kan nggak 0. Ya, ada. Dia pas di bola ada, paling besar malah. Ini salah. Kemudian VB sama dengan VC, benar ya? EC lebih besar dari EB, benar nggak? Benar, yang ini benar nih. Yang lainnya pasti salah. Coba aja. VD sama dengan VC, ya salah ya. Kan VC-nya 0, VD-nya ada ya. Maksudnya V-nya emang nggak akan 0 ya, cuman VC itu lebih besar, bukan sama ya dengan VD. Ini salah nih ya. Nah, pasti salah ya. Kemudian ED lebih besar dari EB. ED itu berapa? Harusnya lebih besar dibanding dengan EB. EB-nya kan 0. Ya, salah ya? Bener deng. Yang ini bener nih. Jadi ED-nya kan ada, EB-nya kan 0. Yang ini bener, ini salah. Yang ini VC sama dengan VA. Ini benar. EB lebih besar dari EA. EB harusnya sama ya. Ini salah. Terus ini VB lebih kecil dari VC. VB harusnya sama dengan VC ya. Ini salah. Oke. Jadi jawabannya yang ini ya. Ini yang benar. Ya. Oke, nomor 10 ada pertanyaan nggak? Halo, nomor 10 bisa dipahami nggak sih? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, Bapak geser ya kalau sudah ya. Bisa digeser? Bisa, Pak. Bisa, Bapak geser. Bapak, Ya. boleh minta tolong ECC-in nih lesson bias Pak. ECC itu apa? Di itu Pak, masuk di ACC. Oh, di admit ya. Oh, ini ada beberapa nih. Ada banyak nih. Ada berapa orang? Oh, oke. Udah masuk tuh.
Oke ya, jadi kita lihat nomor 11. Nomor 11 ya adalah gitu. Baru masuk. Siapa ini? Frizas Ramadan. Oke. Nomor 11 kita pakai apa nih? Masih ingat gak? Sebuah ion negatif masanya ada, kemudian muatannya ada, dilepas dari katoda menuju anoda. Kecepatan awalnya 0 ya, ini V1-nya ya. V1-nya sama dengan 0. Beda potensial anoda katoda ini, maka ion negatif akan sampai di anoda dengan kecepatan berapa? Masih ingat nggak ini? Kalian pakai apa ini? Kekekalan energi mekanik. Masih ingat nggak? Energi mekanik di tempat 1 sama dengan di 2. Energi mekanik itu penjumlahan antara potensial. Dan betul ya. Jadi penjumlahan antara energi kinetik dan potensial ya. Jadi setengah. Di sini M-nya Bapak tulis saja M besar lah ya. M besar itu kalau di sini 2M kecil. Dikalikan V kuadrat. Ini V1. Ditambah Q ya. Muatannya Bapak tulis saja dengan muatan Q kecil aja lah. Dikalikan dengan potensial di tempat 1. Ini potensial ya. Sama dengan setengah. Ini M. V2 kuadrat. Gitu ya. Ditambah dengan Q dikalikan V2. Gitu ya. Nah, karena dia dilepas dari kecepatan awal 0. Yang ini 0 nih. Ini nilainya 0. Gitu ya. Nah, yang ini Bapak pindahkan ke kiri. Nanti kalian punya apa? Q ini V1 dikurangi V2. Sama dengan setengah M V2 kuadrat. Nah, kalau ditanyakan kecepatan 2 kuadrat, rumusnya jadi apa? Ayo. 2 Q V1 min V2 dibagi dengan M. Gitu ya. Nah, yang ini disebut dengan V. Jadi yang V tadi itu kan beda potensial antara anoda dan katoda. Ya, itu maunya V di sini. Ya, jadi ini V nih. Ini V. Jadi nanti kalian punya apa? Ya, V2 itu sama dengan akar 2Q V dibagi dengan M. Nah, cuman masalahnya di sini itu M-nya itu 2M kecil. Q-nya itu setengah Q. Jadi apa dong? Kalau mengikuti soal berarti 2 dikalikan Q-nya itu setengah. Q besar ya, dikalikan dengan V, dibagi dengan M-nya itu 2M gitu. Jadi yang mana dong ini jawabannya? Ini kan habis ya, 2 dengan setengah ini habis. Jadi akar Q V dibagi 2M. Ada nggak yang kayak gini? Ada Pak. Yang mana? Ini ya? Yang C. Betul? Ya, yang C itu. Bisa difahami nomor 11? Bisa Pak. Bisa ya? Oke, kalau bisa Bapak ke nomor 12. Nomor 12. Nomor 12 ceritanya gimana nih? Sebuah keping konduktor sejajar memiliki kapasitas. Ini ya, ini C-nya. Kedua kapasitor itu terpisah pada jarak ini D-nya. Jika kuat medan di antara dua keping itu adalah E, ini ya, 200 Newton per Coulomb, maka muatan yang tersimpan dalam kapasitor. Muatan itu apa sih? Q sama dengan apa rumusnya? C kali? Kali V. Bukan Pak. Nah, V, betul. Nah, kalau pada keping konduktor sejajar masih ingat, V-nya bisa dinyatakan dengan apa? Beda potensial tuh E dikalikan dengan D. Masih ingat kayak gini? Ingat. C-nya 5 mikro. 5 mikro. Mikro itu 10 pangkat min 6. E-nya 200. D-nya 5 cm. Ubah ke meter. 5 kali 10 pangkat min 2. Ya kan? Ya. Ini sama ini habis. Jadi berapa? 2 kali 5, 10. Jadi 50 mikro Coulomb. Udah cuman gitu doang. Aduh. Gampang-gampang ya dari tadi ya. Gak ada yang susah nih. Pak, maaf. Udah ya? SS Itu yang nomor 12. Gak ada masalah? Bisa Pak. Bisa. Oke, nomor 13 sekarang. Nomor 13. Ada rangkaian kayak gitu. Ini semua kapasitornya sama ya, sama-sama C. Terus di sini kalian yang harus ingat adalah kalau seri itu yang sama apanya?
kalau seri. Itu yang sama adalah Q-nya atau V-nya? Muatan. Muatan. Ini sama. Kalau paralel? Tegangan. Yang sama? Tegangan. Tegangannya. V-nya sama ya. Nah, ini prinsip yang harus diingat. Nah, jadi ini kapasitor sama semua nih kapasitansinya. Sekarang kita cek ya. Di sini yang pertama disebutkan muatan total pada rangkaian C5C6. Ini kan muatan total nih di sini. Ini misalnya muatannya Q. Itu sama dengan muatan pada C7. Ini juga Q. Betul nggak sih? Kalau di sini ini muatannya Q, di sini harus Q. Betul? Betul. Betul. Kenapa? Ya karena ini sama ini kan seri. Kalau seri itu kan berarti Q-nya harus sama. Ini kan Q total di sini udah dijadikan satu maksudnya ya. Nah, jadi Q total di sini ya sama dengan Q di sini karena seri. Jadi ini benar. Gitu. Terus pada kapasitor C1 dan C7 mempunyai tegangan yang sama. Sama nggak tegangannya ini? Sama. Sama? Hati-hati. Ini temennya itu di sini itu 2C. Yang di sini 3C. Ya, temennya kan beda nih. Jadi ini C sama 3C, ini C sama 2C. Jadi nanti pembaginya beda. Oke, bisa dipahami nih? Ya, Pak. Ya, jadi di sini kalau dikatakan mau tegangan yang sama salah. Kan beda beda teman nih. Jadi nanti gini nih, kalau Bapak gambarkan ya. Jadi nanti jadi gini. Ini kan C1 maksudnya ya. Ini 3C. Nah, yang ini itu 2C nih. Yang ini C juga gitu. Ini C juga. Yang ini 2C. Nah, ini tegangannya sama ya. Sama-sama V kan paralel ini. Ingat tadi paralel tuh. Ya, ini sama-sama V ya ujung-ujungnya. Tapi tegangan ini sama ini beda. Kenapa? Karena temennya beda nih. Kalau di sini 3C, di sini 3C, nah baru nanti tegangan ujung-ujung C ini sama dengan di sini. Ya. Tapi karena ini 3, ini 2 kan berarti beda ini pembaginya. Ini jadi V ini terbagi di sini dengan di sini. Itu beda dengan ini sama ini gitu. Oke, bisa dipahami nih? Paham. Sekarang yang ini. C234 mempunyai besar tegangan yang sama. C234 tegangannya sama. Benar nggak? Benar, kan paralel. Kalau paralel tegangannya sama, ya. Jadi 234 ya. Tegangan pada C2 sama besar dengan C5. C2 sama dengan C5. Sama nggak tegangannya? Ya beda. Kenapa bisa beda? Kan ini tadi. Jadi ini dengan ini kan sudah beda nih. Ya otomatis nanti tegangan yang ini dengan ini tegangannya juga beda pasti gitu. Karena ini kan beda kan ya, pembaginya beda nih. Ya, jadi karena pembaginya beda, ini C dengan 3C, ini C dengan 2C, itu nanti pembagian V-nya jadi beda-beda gitu. Bisa nggak sih dicari misalnya ya pembaginya itu bagaimana, sama nggak misalnya? Ya bisa kita cari. Jadi kalau mau dicari ya nanti dijumlahkan aja. Tapi kalau hanya sekedar menjawab ini mah nggak perlu dicari ya. Jadi ini jelas beda. Jadi nanti jawabannya ini sama ini. Jadi 1 sama 3 ya yang ini. Gitu. Udah ketemu jawabannya. Cuman kalau kita misalnya mau cari nih, ini tegangannya gimana sih sebenarnya? Di ujung-ujung C ini sama 3C ini berapa? Ya bedanya itu berapa gitu. Ya kalau mau begitu cari aja C total di sini ya. Kalau ini kan seri ya. Jadi nanti kalau ini kita ubah sedikit ya. Itu 1/C ditambah dengan 1/3C ya. Itu sama dengan berapa? 4/3C, betul nggak? Iya. Betul nih? Nah, berarti nanti kalian kalau satukan yang atas itu, nanti di sini itu berarti 3C/4. Ya. Yang bawah ini itu kan berarti 1/C ditambah 1/2C. Ya, berarti di sini nanti 3/2C. Nah, nanti di sini adalah 2C/3 gitu. Nah, ini dihubungkan dengan tegangan yang sama. Ya, ini V. Nah, berarti muatannya beda. Atas dan bawah itu muatannya beda. Nah, yang atas muatannya berapa? Ya tinggal namanya muatan kan dikalikan aja ya. Ya, kalau dikalikan ini C, ini V-nya. Berarti nanti di sini muatannya ya. Jadi kalau Bapak tuliskan di sini muatannya berarti 3/4 CV. Nah, ini muatan di sini. Di sini muatannya berapa? Ya ini C dikalikan V. Jadi 2/3 CV gitu. Nah, jadi sekarang di sini potensialnya berapa? Kan antara C dengan 3C ini muatannya sama kan? Sama-sama 3/4 CV. Di sini juga muatannya sama, 3/4 CV. Dibagi dengan
3C. Nah, berarti nanti tegangan di sini itu adalah 3/4 CV dibagi 3C. Berarti 1/4 V. Nah, jadi di sini ya, itu 1/4 V. Bapak tuliskan dengan warna yang lain. Jadi nanti di sini itu tegangannya 1/4 V. Gitu. Yang ini berarti 3/4 CV dibagi dengan C. Berarti nanti di sini 3/4 V. Ya, kalau nanti dijumlah jadi V. Yang ini berarti 2/3 CV dibagi C. Jadi nanti di sini 2/3 V. Yang di sini nanti adalah 1/3 V. Nah, itu tegangannya udah tahu semua. Berarti tegangan yang ini itu 1/4. Yang ini 3/4 V. Yang ini 1/3, ini 2/3. Jelas beda semua. Ya. Jadi ini 3/4, ini 2/3. Oke, bisa dipahami nih penjelasan Bapak? Insya Allah paham. Oke ya. Bapak lanjutkan ya. Masih ada sedikit lagi soalnya. Kita lihat nomor 14. Nomor 14 di sini sebuah kapasitor ini ada ya 5 kali 10⁻⁵ dihubungkan dengan ini tegangan. Setelah itu kedua ujung kapasitor dihubungkan lagi dengan kapasitor yang sama ya. Yang tidak bermuatan tapi. Nah, kemudian ditanyakan energi yang tersimpan. Oke. Pertama, ini ada kapasitor ya, kapasitor dimuati dengan baterai seperti ini. Ya. Tentu saja si kapasitor ini akan mempunyai muatan Q, yaitu C kali V kan. C-nya itu 5 kali 10⁻⁵. Ini C-nya kali V. V-nya berapa? 400. Jadi berapa ini? Ini berarti 2000 ya. Berarti 2 kali 10⁻⁻². Betul nggak? Coulomb. Kok Coulomb sih? Farad. Betul nih? Halo? Benar. Q mah bener atau Coulomb ya? Kok Farad sih? Oke ya, jadi Q-nya segini ya, si kapasitor itu. Nah, kemudian si kapasitor itu dihubungkan lagi dengan kapasitor yang sama tapi nggak bermuatan gitu. Nah, jadi sekarang ada dua kapasitornya, C sama C. Nah, nanti sebagian muatannya pindah tapi totalnya mah tetap. Jadi Q totalnya nanti tetap ya sama dengan yang di bawah ini, yaitu 2 kali 10⁻⁻² Coulomb. Terus di sini C dengan C terangkai secara paralel. Kalau paralel gimana? Dijumlahin. Jumlahin. Jadi 2C kan? Yaitu 2 dikalikan 5 kali 10⁻⁻⁵. Jadi 10⁻⁴ ya. Farad nih. Nah, berarti bisa nggak kalian mencari beda potensial di sini? Bisa. Nah, caranya? QT/CT. Iya, QT dibagi CT ya. Nah, jadi nanti 2 kali 10⁻⁻² dibagi 10⁻⁻⁴ ya. Jadi berapa? 200 volt, betul nggak? Iya. Tapi bukan ini yang dicari. W-nya energi setengah C total kalikan V total kuadrat. Jadi setengah C totalnya berapa tadi? 10⁻⁴ kali 200 kali 200. Jadi berapa itu? Ini habis. Jadi 2 ya. 2 Joule. Ini kan 4 kali setengah. Betul nih? Ya, Pak. Nah, gitu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Oke, nomor terakhir nih. Nomor terakhir, nomor 15 ya. Nah, jadi di sini apa yang ditanyakan? Jadi di sini ceritanya ada rangkaian. Yang ditanyakan muatan total. Ya sudah, kita totalin aja. Ini jadi berapa kalau ditotalin? Paralel nih. 6 mikrofarad. 2 dengan 6 terangkai secara seri. Jadi 1/C total ya. Berapa itu? 1/2 tambah 1/6. Jadi 4/6. C totalnya jadi 3/2. Ya, ini mikrofarad ya. Nah, yang ditanyakan Q-nya. Q itu sama dengan CV. Ya, di sini C total ya. Nah, jadi nanti kalian punya 3/2 mikro dikalikan V-nya 3. Jadi berapa dong? 4,5 ya. Mikro Coulomb. Nah, cuma segini gitu. Ya. Bisa dipahami nggak itu? Paham ya? Oke ya. Kalau bisa dipahami ya seperti itu. Oke ya.